Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Risalatul Farda dengan NIM 23210100149. Saya dari kelas PAI A3 Matkul Sosiologi Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran pendidikan Islam dalam pembangunan dan pembaruan masyarakat. Yang pertama, peran pendidikan Islam dalam proses pembangunan masyarakat. Pendidikan Islam berperan sebagai katalisator perubahan sosial dengan membekali siswa pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Ini menanamkan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial, serta memperkuat identitas budaya lokal. Selain itu, pendidikan Islam mendorong modal sosial, etika ekonomi, dan kesadaran lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, pendidikan ini mengajarkan pentingnya menjaga alam. Pendidikan Islam juga berperan dalam perdamaian, resolusi konflik, serta kemajuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan etika dan spiritualitas. Yang kedua, peran fungsi sekolah dalam membangun jaringan sosial dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Sekolah memiliki peran penting dalam membangun jaringan sosial dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Berikut beberapa fungsi utamanya. Yang pertama, tempat berinteraksi. Sekolah menyediakan lingkungan yang mendorong interaksi antara siswa, guru, dan orang tua. Ruang seperti kelas dan kafetaria menjadi tempat untuk bertukar cerita dan menjalin hubungan. Siswa mengembangkan keterampilan impersonal melalui interaksi rutin, sementara guru dan orang tua membangun ikatan profesional dan komunikasi. Selain itu, membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan mendukung, melampaui batas sekolah. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian penting dari pendidikan yang memberikan pengalaman belajar dari luar kurikulum akademik. Diadakan setelah jam sekolah. Kegiatan ini mencakup berbagai minat seperti seni, olahraga, dan organisasi. Siswa dapat mengeksplorasi bakat dalam suasana santai, menjalin ikatan dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan sosial seperti kepemimpinan dan komunikasi. Kegiatan ini juga memungkinkan siswa terlibat dengan masyarakat, memperkuat identitas sosial dan pribadi, serta memperluas jaringan sosial mereka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran keterampilan sosial. Pembelajaran keterampilan sosial di sekolah penting untuk perkembangan pribadi dan sosial anak. Proses ini mengajarkan siswa untuk berinteraksi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan berbagai latar belakang melalui aktivitas kooperatif dan proyek kelompok. Siswa belajar empati, menghargai keberagaman, dan teknik penyelesaian konflik. Mereka juga mengembangkan keterampilan seperti mendengarkan, negosiasi, dan kepemimpinan, serta kecerdasan emosional dan kepercayaan diri. Hasilnya, keterampilan sosial ini tidak hanya mendukung keberhasilan akademis, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi warga global yang inklusif. Kemudian yang keempat, forum bagi orang tua. Forum orang tua di sekolah adalah komponen penting untuk menghubungkan rumah dan lingkungan pendidikan. Forum ini memungkinkan orang tua untuk saling bertukar pengalaman dan membentuk sistem dukungan melalui berbagai pertemuan dan acara. Acara ini bisa berupa rapat resmi, kelas pendidikan orang tua, atau acara tidak resmi seperti bazar.
Orang tua dapat berbagi tips dan belajar tentang perkembangan anak yang memperkuat ikatan sosial antara keluarga. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak terbukti meningkatkan kinerja akademik dan pertumbuhan sosial emosional siswa, serta mendorong inklusivitas dan pemahaman lintas budaya di komunitas. Lalu yang kelima, proyek komunitas. Proyek komunitas di sekolah berfungsi untuk menghubungkan pendidikan formal dengan perkembangan masyarakat. Dengan keterlibatan dalam aksi sosial seperti program literasi, kampanye kesehatan, dan pembersihan lingkungan, sekolah memberikan siswa kesempatan untuk belajar tentang tanggung jawab sosial. Keterlibatan ini memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap pendidikan. Selain itu, proyek ini mendorong kerja sama antara berbagai pihak, termasuk perusahaan dan pemerintah, sehingga sekolah berperan sebagai pusat dalam ekosistem sosial yang lebih luas, mendukung perkembangan holistik siswa dan masyarakat. Kemudian yang keenam, pembentukan identitas bersama. Pembentukan identitas bersama di sekolah terjadi melalui pengalaman, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Sekolah berfungsi sebagai institusi sosial yang mengembangkan karakter kolektif dan narasi bersama melalui berbagai ritual, seperti upacara bendera dan perayaan. Prinsip-prinsip yang ditekankan seperti integritas dan kepedulian sosial membentuk perilaku siswa, adat istiadat seperti maskot dan acara tahunan, menumbuhkan rasa bangga dalam hubungan emosional dengan sekolah. Proses ini berlanjut hingga dewasa, membentuk jaringan alumni yang kuat dan mendorong kontribusi kembali kepada sekolah. Dengan demikian, identitas bersama meningkatkan pengalaman pendidikan dan membangun komunitas suportif jangka panjang. Kemudian Kemudian yang ketiga, tantangan pendidikan Islam dalam upaya pembaruan masyarakat. Pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam upaya pembaruan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama, modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi menghadirkan tantangan bagi pendidikan Islam yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat yang cepat. Pendidikan Islam perlu penerapan ajaran Islam dalam konteks internasional. Penting untuk mengintegrasikan teknologi dan literasi digital sambil mengembangkan keterampilan berpikir kritis agar siswa dapat menavigasi informasi tanpa kehilangan identitas mereka. Kemudian yang ketiga, tantangan pendidikan Islam dalam upaya pembaruan masyarakat. Pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam upaya pembaruan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama, modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi menghadirkan tantangan bagi pendidikan Islam yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat yang cepat. Pendidikan Islam perlu menyeimbangkan keyakinan tradisional dengan tuntutan dunia modern, termasuk penerapan ajaran Islam dalam konteks internasional. Penting untuk mengintegrasikan teknologi dan literasi digital sambil mengembangkan keterampilan berpikir kritis agar siswa dapat menavigasi konfirmasi tanpa kehilangan identitas mereka.
Pendidikan Islam juga harus mendorong toleransi dan pemahaman lintas budaya dengan pendekatan yang inklusif. Reformasi menyeluruh diperlakukan untuk modernisasi kurikulum dan metode pengajaran, guna menghasilkan generasi yang kompeten dan tepat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang kedua, kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan adalah tantangan utama dalam pendidikan Islam untuk memperbaiki masyarakat. Pertama, diperlukan integrasi ilmu agama dengan ilmu umum. Yang kedua, kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan adalah tantangan utama dalam pendidikan Islam untuk memperbaiki masyarakat. Pertama, diperlukan integrasi ilmu agama dengan ilmu umum, termasuk sains, teknologi, dan ilmu sosial, agar lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia modern. Kedua, kurikulum harus secara terus-menerus dievaluasi dan direvisi agar mencerminkan kemajuan terbaru dan masalah nyata yang dihadapi komunitas muslim, seperti isu sosial ekonomi dan dilema etika. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menyampaikan informasi keagamaan sambil mempersiapkan siswa untuk berkontribusi secara berarti di masyarakat, tetapi berpegang pada prinsip Islam. Kemudian yang ketiga, kualitas pendidik. Kualitas pendidik adalah hambatan utama dalam transformasi masyarakat melalui pendidikan Islam. Pertama, diperlukan peningkatan kompetensi guru dalam Islam umum dan agama agar mereka mampu menghubungkan prinsip Islam dengan praktik modern. Ini memerlukan pelatihan intensif dan program pendidikan yang sesuai. Kedua, pengembangan profesional berkelanjutan penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik, serta pemahaman psikologi pembelajaran. Inisiatif seperti seminar dan program pertukaran guru dapat membantu. Tujuannya adalah menciptakan pendidik yang dinamis dan adaptif sehingga mampu memotivasi siswa menghadapi tantangan dunia modern sambil menjunjung nilai-nilai Islam. Kemudian yang keempat, metode pengajaran. Pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam metodologi pengajaran, terutama dalam upaya reformasi masyarakat. Pertama, perlu beralih dari teknik menghafal konvensional ke metode yang lebih analitis dan kritis untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan penerapan pengetahuan. Ini dapat dilakukan melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek penelitian. Yang kedua, penting untuk merangsang kreativitas dan pemikiran otonom siswa dengan menciptakan lingkungan yang mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban orisinal. Strategi seperti pembelajaran berbasis proyek dan dialog terbuka dapat digunakan. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat melahirkan generasi muslim yang mampu berpikir kritis dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat yang terus berubah. Yang kelima, pluralisme dan toleransi. Dalam pendidikan Islam modern, pluralisme dan toleransi menjadi tantangan penting untuk reformasi masyarakat. Pertama, pendidikan harus mengajarkan toleransi terhadap perbedaan budaya, etnis, dan agama, dengan menanamkan penghargaan terhadap keberagaman. Ini bisa dilakukan melalui strategi seperti studi kasus dan proyek kerjasama yang melibatkan interaksi antar budaya. Yang kedua, penting untuk mendorong komunikasi antar agama, membekali siswa dengan pengetahuan tentang agama lain dan keterampilan untuk dialog positif. Melalui program pertukaran dan diskusi, siswa belajar menghormati sudut pandang berbeda
Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang teguh dalam iman sekaligus mampu berkontribusi dalam masyarakat multikultural. Kemudian yang keenam, sumber daya dan infrastruktur. Sumber daya dan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi pendidikan Islam, terutama dalam upaya reformasi masyarakat. Pertama, banyak lembaga pendidikan, terutama di daerah pedesaan, mengalami kekurangan dana dan fasilitas yang memadai, seperti gedung sekolah dan alat ajar. Solusinya termasuk meningkatkan pendanaan, kolaborasi pemerintah swasta, dan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, akses terhadap teknologi modern dan materi pembelajaran masih terbatas, yang menghambat pendidikan berkualitas. Ini memerlukan penyediaan perangkat dan pelatihan untuk pendidik. Dengan mengatasi masalah ini, pendidikan Islam dapat menawarkan pengalaman belajar yang lebih baik dan relevan bagi semua siswa, sekaligus mendukung reformasi sosial. Kemudian yang ketujuh, keseimbangan antar tradisi dan inovasi. Keseimbangan antara tradisi dan inovasi adalah tantangan utama dalam pendidikan Islam saat berupaya melakukan transformasi sosial. Pendidikan Islam perlu melestarikan prinsip-prinsip inti dan kekayaan intelektual tradisional seperti tasawuf dan fikih, sambil tetap relevan dengan perubahan global dan kemajuan teknologi. Hal ini memerlukan integrasi topik kontemporer seperti sains dan keterampilan abad ke-21 dalam kurikulum tanpa mengorbankan identitas keislaman. Reformasi pengajaran yang menggabungkan metode tradisional dan pendekatan kritis sangat penting. Selain itu, pendidikan Islam harus merespon isu modern seperti kesetaraan gender atau pluralisme melalui penafsiran ajaran yang relevan. Dengan metodologi yang fleksibel dan kolaborasi antara ulama dan pendidik, pendidikan Islam dapat tetap konstruktif dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang kedelapan, menghadapi sekularisme. Menghadapi sekularisme dalam pendidikan Islam merupakan tantangan besar, terutama di negara-negara dengan populasi muslim minoritas. Sekularisme seringkali menjadi dasar sistem pendidikan modern yang memicu tekanan pada sekolah Islam untuk mengadopsi kurikulum sekuler. Pendidikan Islam harus menunjukkan bahwa prinsip-prinsipnya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk mengintegrasikan pengetahuan agama dengan sains dan sosial, sambil tetap relevan di dunia kerja yang semakin sekuler. Selain itu, dukungan dan pendanaan yang tidak seimbang dari pemerintah menjadi kendala, memaksa pendidikan Islam untuk lebih inklusif dalam pendekatannya. Lalu yang keempat, pendidikan Islam mempengaruhi pola interaksi sosial dalam masyarakat. Pendidikan Islam memiliki dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat. Ia menekankan moralitas dan etika yang menghasilkan hubungan interpersonal dan yang harmonis dan saling menghormati. Konsep ukhuwah Islamiyah mendorong persaudaraan dan kerjasama di antara anggota masyarakat, memperkuat ikatan sosial. Pendidikan ini juga mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, penting dalam masyarakat majemuk. Gagasan musyawarah dalam pengambilan keputusan mengedepankan kolaborasi, sementara ajaran tentang zakat dan sedekah mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, pendidikan Islam memperkuat institusi keluarga, menciptakan stabilitas sosial, serta keseluruhan. Pendidikan Islam membentuk masyarakat yang kohesif dan adil,
meskipun perbedaan penafsiran doktrin dapat mempengaruhi penerapannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.